Maka ada kekuatan Islam yang sekarang itu diincar sama orang batil di Indonesia. Yang pertama kali pesantren. Karena pesantren ini telah berhasil menjaga agama ini 500 tahun di Indonesia. Kemudian yang kedua, kekuatan Islam di Indonesia ini adalah habaib. Habaib itu punya potensi besar karena mereka ini punya label cucu Nabi. Yang ketiga, kekuatan Islam itu tabligh di Indonesia ini. Maka orang ahli batil ingin merusak tabligh itu dengan isu Wahabi dan paham-paham Wahabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Sifat. Babul istighfar, di sini bab menerangkan istighfar. Qala, berfirman Allah Ta'ala wastaghfir, dan mintalah ampun lidzambika untuk dosamu Muhammad, walil mu'minin, dan untuk orang-orang iman, wal laki-laki, wal mu'minat, dan untuk para mukminat. Makanya kalau istighfar kita istighosah itu kan astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Itu dari perintah Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala wastaghfir, dan mintalah ampun Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah kana adalah Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, fasabbih, maka bacalah tasbih, bihamdi rabbika, bacalah tasbih Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepada Tuhanmu. Innahu, sesungguhnya Tuhanmu kana adalah tawwaban, zat kang banyak menerima taubat. Karena Nabi punya amalan subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah turun ayat ini, amalan baginda Nabi seperti itu. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala lilladzina taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, perkebunan di surga, tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ila qaulihi, sampai perkataan Allah Azza wa Jalla, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang minta ampun, beristighfar, bil ashari, di waktu sahur. Kenapa dikhususkan waktu sahur? Karena waktu sahur adalah waktu yang paling dekat dengan Allah itu, seorang hamba itu waktu sahur. Ketika orang-orang tidur, kamu melek sendiri. Ketika orang-orang lalai, kamu itu ingat sendiri. Seperti itu sahur. Minta ilmu waktu sahur, minta pengampunan waktu sahur, punya hajat apa saja, mintalah waktu sahur. Itu waktu yang makbul untuk berdoa dan untuk bertaubat. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, amalan barang siapa yang beramal. Kapan waktu sahur? Sepertiga akhir malam. Makanya kita istighosahkan di akhir malam. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala amalan barang siapa yang amalan mengamal su'an, keburukan, atau menganiaya nafsahu, dirinya sendiri, yastaghfir, kemudian minta ampun Allah,
yajid maka dia akan mendapati Allah Ghafuran zat yang maha pengampun, Rahiman lagi maha penyayang. Faqala dan berfirman Allah Ta'ala, wa kana dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, kok mengazab mereka orang-orang Mekah, wa anta sedangkan engkau fihim di dalam mereka. Artinya apa? Selagi di kampung itu masih ada orang yang soleh, maka azab itu tidak turun. Lagi masih ada nabi di situ, maka azab tidak turun. Maka selalu azab turun itu setelah para anbiya itu keluar dari kaumnya. Ketika Nabi Lut keluar dari kaumnya, keluar dari kampungnya, maka kaumnya dihancurkan oleh Allah. Ketika Nabi Saleh sudah keluar dari kampungnya, maka kampungnya dihancurkan oleh Allah. Nah, ketika Nabi Nuh sudah naik perahu, maka kaumnya dihancurkan oleh Allah. Ya seperti itu. Ketika Nabi Musa sudah melewati lautan, maka Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Kalau bersama Fir'aun yang belum. Makanya kita misah dulu. Wujudnya orang soleh di kampung itu menjadi jimat. Ngerti gak jimat ya? Nah. Jadi menjadi apa itu penolak bala. Wujudnya orang-orang yang muqarrab kepada Allah itu di kampung itu penolak bala. Wujudnya orang-orang yang masih beramar ma'ruf nahi 'anil munkar seperti para anbiya itu menjadi penolak bala. Makanya kata orang dakwah, orang ngaskil, oh hati-hati itu kalau kamu ngusir. Nah, kalau keluar dari kampung bahaya itu, kobong kampungnya saya. Berbahaya. Itu malah justru mereka itu penolak bala. Wujudnya orang-orang dakwah, orang yang masih amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Ketika mereka ini dinasihati sudah enggak gelem, kemudian orang dakwah sudah meninggalkan tempat itu, mereka dihabisi oleh Allah SWT. Para anbiya ini para dai, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, orang yang mengajak kebaikan. Nah, karena itu jimat gitu. Jimat itu apa? Penolak bala. Maka Allah liyu'adzibuhum wa anta fihim. Ada lagi penolak bala lagi. Wa ma ana dan tidaklah ada Allah mu'adzibuhum kok mengadab mereka. Wa hum sedangkan mereka yastaghfirun sama minta ampun. Sama yang kedua adalah untuk menolak bala itu adalah istighfar. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ini sudah mendapat wahyu dari Allah bahwa Allah akan menurunkan bala, menurunkan azab kepada kaumnya, maka beliau keluar dari kampungnya. Tapi orang kampung melihat, loh malam-malam kok keluar kampung, berarti pagi nanti akan datang azab. Sehingga sebelum pagi orang kampungnya itu sudah beristighfar, keluar semuanya tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab yang mestinya turun kepada mereka enggak jadi. Nah, ada lebih 100.000 orang kaumnya Nabi Yunus. Itu enggak jadi. Maka tidak ada Allah mu'adzibahum mengazab mereka. Kaum sedangkan mereka yang astaghfirun minta ampun. Jadi imma tobat, jadi penolak bala itu kan. Imma tobat, imma di situ masih ada orang yang mendakwahkan agama, beramal ma'ruf nahi 'anil munkar. Itu masih aman. Waqala dan berfirman Allah Ta'ala walladzina dan orang-orang idza fa'alu bila mana mereka berbuat fahisyatan, perbuatan kotor, au zalamu atau mereka menganiaya anggota diri mereka,
Dzakaru maka mereka ingat Allah. Astaghfaru maka mereka minta ampun lidzunubihim untuk dosa-dosa mereka, minta ampun kepada Allah. Aman dan siapakah yaghfiru yang bisa mengampuni adzunuba dosa-dosa? Illallah, kecuali Allah, tidak ada, hanya Allah saja. Walam yusirru, dan mereka tidak meneruskan perbuatan maksiat mereka. Alama, atas perbuatan maksiat fa'alu yang mereka berbuat. Wahum, sedangkan mereka yang alamun, mereka mengetahui. Ketika mereka ini sudah berbuat salah, segera istighfar. Nah, yang seperti itu juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan adab Allah tidak akan datang. Tidak meneruskan terus saja, sudah tahu dosa diteruskan saja, bahaya itu. Istighfar itu macam-macam faedahnya istighfar. Di antara faedahnya istighfar juga memperbanyak harta. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Datangnya hujan, kekeringan, tahu obatnya kekeringan itu apa? Yaitu beristighfar, nanti akan datang hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kemudian datangnya harta, datangnya anak-anak laki-laki, itu dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Perkebunan-perkebunan akhirnya jadi subur, membuahkan hasil yang melimpah. Sungai-sungai jadi mengalir lagi. Orang mau istighfar. Kalau tidak, yang datang malah yaitu kekeringan. Datang kekeringan, tidak punya teman, tidak punya harta, tidak punya semuanya, tidak punya tanah, kehilangan macam-macam. Itu gara-gara yaitu kurang istighfar. Istighfar itu satu amalan yang tidak banyak diperhatikan oleh orang lain. Padahal istighfar itu satu amalan yang paling vital, mesti diamalkan. Doa-doa tidak makbul dengan istighfar dulu sebelum doa, maka doa-doa jadi makbul. Orang dibenci sama Allah, kemudian istighfar, bertaubat, jadi dicintai sama Allah. Istighfar. Makanya Nabi itu banyak istighfar, banyak dicintai oleh Allah SWT. Wal ayat, dan ayat-ayat fil babi, di dalam bab istighfar, katsiratan adalah banyak. Maklumatan lagi diketahui. Qanil Aghar al-Muzani, dari Aghar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innahu, sungguhnya, la yughanu, sungguh ditutupi, ala qalbi, atas hatiku. Wa inni, dan sungguhnya aku, la astaghfirullah, sungguh minta ampun kepada Allah, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marratin, 100 kali. Rawahu Muslim. Bagaimana Nabi hatinya kok ditutupi, itu bagaimana? Maksudnya ditutupi di sini adalah ditutupi dengan nur. Kalau kita yang ditutupi ya dengan ingat selain Allah, lupa Allah, itu namanya ditutupi. Ghaflah itu namanya kalau kita. Kalau Nabi enggak, kalau kita ini ghaflah, terhijab hati, lupa sama Allah, atau ingat makhluk sampai lupa Allah, atau mengingati perkara yang sifatnya maksiat. Nah, itu semuanya. Nah, itu bagaimana? Maka Nabi langsung istighfar terus. Tapi kalau Nabi ditutupi itu maksudnya adalah ditutupi dengan nur. Jadi baginda Nabi ini kalau meningkat, dan selalu meningkat, beliau itu meningkat ke makom yang lebih tinggi, maka beliau melihat makom yang telah lewat itu, loh,
terus akhirnya istighfar. Kayaknya makam yang telah lewat itu adalah kayak seperti satu kesalahan, kok baru sampai sini ternyata aku, kok baru sampai sini ternyata aku, lagi terus seperti itu, kayak seperti itu. Padahal itu bukan kesalahan, karena beliau meningkat ke makom yang lebih tinggi lagi, makom lebih tinggi lagi. Maka beliau itu setiap meningkat makom yang lebih tinggi, istighfar pada makom yang telah dia tinggal. Kalau tidak, namanya orang banyak dosa begini, kalau lupa kepada Allah, sudah semestinya kita istighfar atau bertaubat. Nabi saja itu 100 kali dalam sehari istighfarnya. Nah kita ini berapa? Setahun sekali. Kalaupun istighfar dengan ghaflah, Allah ngantuk gitu. Nah ini apa ini? Yang itu enggak ada asar. Istighfar itu harus betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah. Justru keadaan seorang hamba ketika istighfar sudah semestinya itulah keadaan yang paling khusyuk dan paling deple-deple ketika istighfar itu. Karena minta ampun kepada Allah. Ya Allah, rawahu Muslim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن، سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. نسأل الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد